Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gabung lagi belajar asik bersama Bu Tuti. Topik kali ini tentang pembahasan soal hukum Newton tanpa gesekan. Soal yang pertama, dua buah benda masing-masing dikenai gaya dengan perbandingan 1:2. Jika massa keduanya berbanding 1:3, tentukan perbandingan percepatan kedua benda. Pembahasan, kita tahu hukum 2 Newton, A sama dengan F per M. Sehingga perbandingan A1 banding A2 kita jabarkan, A1 itu F1 per M1, A2 F2 per M2. Nah, kita ingat pembagian pecahan, berarti ini F1 per M1 kali, ini dibalik yang bawah, kali M2 per F2, sehingga menjadi F1 per F2 kali M2 per M1, sehingga A1 per A2 sama dengan F1-nya 1, F2-nya 2, M2-nya 3, M1-nya 1, sehingga sama dengan 3:2. Atau jika ditulis menjadi A1 banding A2 sama dengan 3:2. Soal yang kedua, sebuah benda yang masanya 6 kg mula-mula dalam keadaan diam, dipengaruhi gaya mendatar seperti pada gambar. Hitung A, arah dan besar percepatan benda. B, kecepatan setelah 2 sekon. C, jarak yang ditempuh ketika gaya bekerja selama 5 sekon. Pembahasan untuk opsi yang A, kita lihat karena ada 2 buah gaya yang bekerja. Di sini kita lihat F1 sama dengan 40 Newton, itu lebih besar daripada F2 yang sama dengan 10 Newton. Maka arah gerak benda searah F1. Sehingga sigma F sama dengan F1 min F2 sama dengan 40 min 10 sama dengan 30 Newton. Sehingga A sama dengan sigma F per M sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 2. B, kecepatan setelah 2 sekon kita menggunakan rumus nomor 2, yaitu rumus kecepatan. VT sama dengan V0 plus AT, maka VT sama dengan 0 ya, karena kecepatan mula-mula itu diam ya, plus AT, A-nya 5, T-nya 2, sama dengan 10 meter per sekon. C, jarak yang ditempuh ketika gaya bekerja selama 5 sekon. Nah, kita menggunakan rumus jarak atau rumus yang ketiga, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 0 ya, karena mula-mula diam ya, plus setengah, A-nya 5, T-nya 5 kuadrat, sehingga S sama dengan setengah kali 5 kali 25, setengah kali 125, sehingga S jarak sama dengan 62,5 meter. Yuk semangat terus. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah benda yang masanya 2 kg mula-mula dalam keadaan diam,
dipengaruhi gaya yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar seperti pada gambar, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, cos 37 derajat sama dengan 0,8, dan sin 37 derajat sama dengan 0,6. Hitung A. Besar percepatan benda, B. Kecepatan setelah 2 sekon, C. Jarak yang ditempuh ketika gaya bekerja selama 2 sekon. Mari kita ikuti pembahasannya. A. Karena benda bergerak mendatar searah sumbu X, maka komponen F pada sumbu X adalah Fx, sehingga sigma F sama dengan Fx sama dengan F cos 37. Sehingga menurut hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M sama dengan F cos alpha per M sama dengan F-nya 10, cos 37 itu 0,8, maka menjadi 10 kali 0,88 dibagi 2 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Pembahasan soal nomor 3 selanjutnya, yang B, kecepatan setelah 2 sekon, kita menggunakan rumus kedua, yaitu rumus kecepatan Vt sama dengan V0 plus At. Vt sama dengan V0 sama dengan 0 karena mula-mula diam, plus At, A-nya 4, T-nya 2, sama dengan 8 meter per sekon. Yang C, jarak yang ditempuh ketika gaya bekerja selama 2 sekon. Nah, kita menggunakan rumus ketiga, yaitu rumus jarak. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan V0-nya sama dengan 0 plus setengah, A-nya 4, T-nya 2, berarti S sama dengan setengah kali 4 itu 2, kali 4 sama dengan 8 meter. Latihan soal yang keempat. Sebuah benda bermasa 4 kg terletak pada bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 53 derajat, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sin 53 sama dengan 0,8, cos 53 sama dengan 0,6. Hitunglah percepatan gerak benda. Nah, kita uraikan di sini arah W itu ke bawah, W kita uraikan ke dalam Wx dan Wy. Nah, di sini Wx adalah mg sin alfa. Nah, benda bergerak pada bidang miring, jadi lintasannya ini sejajar dengan permukaan bidang miring, sehingga sigma fx sama dengan ma yang sejajar bidang miring, sejajar lintasan itu hanya Wx ya di sini, sehingga Wx sama dengan ma. Wx sama dengan mg sin alfa sama dengan ma. Nah, m-nya kita coret sehingga hasilnya A sama dengan g sin alfa. Di sini kita melihat bahwa percepatan pada benda yang terletak pada bidang miring yang licin tidak tergantung dari masanya, ya, sehingga langsung kita terapkan pada soal ini. A sama dengan G sin 53, A sama dengan G-nya 10, sin 53 0,8, sehingga A sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 5. Pernyataan di bawah ini menyatakan syarat dua buah benda
merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. Pernyataan yang benar adalah, ya, nanti kita lihat langsung ke pembahasannya. Kita melihat di gambar ini adalah merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi. Gaya aksinya adalah dari orang ini mendorong ke lemari, jadi bekerjanya di lemari, arahnya ke kiri. Kemudian reaksinya adalah lemari juga memberikan gaya yang sama yang arahnya ke kanan, ya, merupakan gaya reaksi. Sehingga di sini besar antara gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, besarnya sama. Ya, oke. Gaya aksi itu besarnya sama dengan gaya reaksi. Ya, jadi nomor 1 benar. Kemudian yang kedua, besar gaya reaksi lebih besar daripada gaya aksi, ya. Berarti salah. Yang ketiga, arahnya sama. Yang kita lihat arahnya tidak sama, ya. Ini berlawanan, berarti yang nomor 3 salah, yang nomor 4 benar. Yang kelima, bekerja pada benda yang sama. Nah, kita lihat ini berarti salah, ya. Karena bekerjanya pada 2 benda, ya. Pada 2 benda itu yang berbeda. Jadi kita lihat ini yang pertama, gaya aksi bekerjanya pada lemari dan gaya reaksi bekerjanya pada orang ini. Jadi pernyataan yang benar adalah yang nomor 1 yang berwarna kuning ini, ya, 4 dan 6. Demikian pembahasan soal kita kali ini tentang hukum Newton yang tanpa gesekan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.